Valentino Rossi ditanya soal pencapaian terbesar dalam karirnya, dan pemilik 9 gelar dunia itu tidak menyebut satu pun di antaranya. Di sebuah acara di Roma, sang legenda justru menunjuk ke sesuatu yang tidak pernah tercetak di papan rekor. Sesuatu yang selama ini luput dari cara dunia mengukur kebesarannya. Pertanyaannya terdengar sederhana. Jawabannya yang justru membalik segalanya. Bayangkan siapa yang mengucapkannya. Rossi mengoleksi 9 gelar juara dunia. 7 diantaranya di kelas utama, ditambah 89 kemenangan di kelas para raja sepanjang 2 dekade kariernya. Angka-angka itu sudah lebih dari cukup untuk menutup percakapan apapun soal siapa yang terhebat sepanjang masa. Bahkan wajahnya sendiri melampaui lintasan, menghiasi papan iklan dan sampul majalah jauh di luar lingkaran penggemar balap. Pembalap manapun akan menunjuk salah satu dari gelar itu tanpa berpikir dua kali. Namun Rossi tidak. Justru di titik itulah cerita ini mulai menarik. Kepuasan terbesar saya adalah telah memperkenalkan begitu banyak orang pada balap motor, bahkan mereka yang ada di luar dunia olahraga ini, ujar Rossi di acara tersebut, seperti dikutip dari Crash. Lalu ia memperjelas apa yang sebenarnya ia maksud. Begitu banyak orang di Italia mulai mengikuti balapan sepanjang karier saya, dari anak-anak kecil sampai nenek-nenek. Dan itulah yang paling membuat saya bangga sampai hari ini. Perhatikan baik-baik apa yang tidak ia sebut. Bukan Mugello, bukan gelar 2009, bukan satu pun dari 89 kemenangan itu. Ini bukan sekadar basa-basi kerendahan hati. Ini cara seorang juara mendefinisikan ulang arti sukses justru di saat rekornya sudah tidak lagi bisa disaingi siapapun. Gelar bisa dihitung, difoto, dan dipajang. Namun jumlah orang yang jatuh cinta pada satu cabang olahraga hanya karena satu nama tidak akan pernah muat di papan rekor manapun. Rossi sedang mengatakan bahwa warisan terbesarnya bukan yang bisa diukur, melainkan yang hanya bisa dirasakan. Dan justru disinilah pengakuan itu punya bobot yang sesungguhnya. Banyak pembalap mengangkat trofi juara dunia. Beberapa bahkan mengumpulkannya lebih dari satu kali. Namun nyaris tidak ada yang sanggup menyeret orang yang semula sama sekali tidak peduli pada balap motor untuk tiba-tiba rela begadang demi satu balapan. Gelar mengukur seberapa cepat seseorang di atas lintasan. Pengaruh mengukur seberapa jauh ia mengubah orang lain di luar lintasan. Rossi kebetulan mendominasi keduanya, tetapi hanya satu yang ia sebut sebagai kebanggaan terbesar. Dan ada satu bukti dari kebanggaan itu yang jarang benar-benar dibahas. Rossi berbicara tentang Italia. Padahal ledakan yang persis sama justru meletus paling dahsyat ribuan kilometer dari Roma, tepat di Indonesia. Nomor 46 di negeri ini bukan sekadar angka yang menempel pada sebuah motor. Ia berubah menjadi identitas. Satu generasi penggemar MotoGP Indonesia lahir bukan karena mengenal balap motor lebih dulu, melainkan karena mengenal Rossi lebih dulu. Warna kuning, helm bermotif matahari dan bulan, gaya selebrasi yang ditiru sampai ke jalanan. Semuanya tumbuh dari satu nama. Dan puncaknya meletus di Mandalika ketika MotoGP akhirnya kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade. Tribun langsung berubah menjadi lautan kuning. Padahal Rossi sudah pensiun sebelum sirkuit itu masuk kalender. Ia tidak lagi membalap di sana, tetapi warnanya tetap memenuhi setiap sudut lintasan. Itulah wujud paling nyata dari yang ia banggakan. Bukan sebuah statistik, melainkan puluhan ribu manusia yang datang membawa warna seorang pembalap yang bahkan tidak lagi ada di atas motor. Warisan semacam ini tidak pernah butuh izin untuk terus hidup. Yang membuatnya semakin dalam, generasi itu bahkan tidak pernah benar-benar pergi. Anak-anak yang dulu mengenal MotoGP lewat sosok bernomor 46 kini sudah tumbuh dewasa. Dan sebagian besar tetap menonton meski idolanya sudah lama turun dari motor. Mereka kini bersorak untuk Marc Marquez, untuk Francesco Bagnaia, untuk Pedro Acosta. Namun pintu masuk mereka ke dunia ini tetap satu nama yang sama. Prestasi berhenti begitu helm digantung. Pengaruh justru diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan justru disinilah pertanyaan besarnya bergeser. Persoalannya bukan lagi berapa banyak gelar yang berhasil Rossi kumpulkan,
melainkan berapa banyak orang yang tidak akan pernah peduli pada MotoGP seandainya Rossi tidak pernah ada. Itu pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh papan klasemen manapun. Namun jawabannya terasa begitu nyata setiap kali kamera menyorot tribun yang penuh sesak oleh warna kuning. Supaya tidak ketinggalan kisah dari dalam pedok seperti ini, subscribe ke GP Insider ID adalah langkah yang tepat. Sebab justru bagian paling mengejutkan dari kisah Rossi datang dari apa yang ia lakukan hari ini, bertahun-tahun setelah gelar terakhirnya jatuh ke tangannya. Rossi hari ini bukan lagi seorang pembalap MotoGP. Ia menutup babak itu di penghujung musim 2021, lalu berpindah ke roda 4, membalap mobil GT bersama BMW, dan bahkan mencuri podium di balapan ketahanan 12 jam Bathurst pada awal tahun ini. Karier keduanya nyata, serius, dan benar-benar kompetitif. Namun, ketika ditanya soal kemana hatinya berlabuh, jawaban Rossi sama sekali tidak bergeser. Kecintaan saya akan selalu untuk motor dan MotoGP, karena itu adalah cinta pertama saya dan hal terpenting dalam hidup saya untuk waktu yang lama, ungkap Rossi. Kalimat itu keluar dari seorang pria yang justru sekarang mencari nafkah di balik setir mobil balap. Cinta pertama, katanya. Bukan pekerjaannya yang sekarang, bukan pula tumpukan gelarnya yang dulu. Bukti dari pengakuan itu bahkan terlihat belum lama ini di Inggris. Di Goodwood Festival of Speed, Rossi kembali menunggangi YZR-M 2020 miliknya, motor yang tidak ia sentuh sejak gantung helm. Ini menjadi kali pertamanya kembali ke ajang itu dalam lebih dari 10 tahun. Ribuan penonton sengaja memadati Bukit Goodwood hanya demi mendengar kembali raungan mesin 4 silinder itu sekali lagi. Yamaha adalah bagian besar dari hidup saya, jadi selalu emosional setiap kali kami dipertemukan kembali, ujar Rossi. Emosional, sebuah kata yang jarang dipilih seorang legenda hanya untuk menggambarkan sebuah sesi demonstrasi. Disinilah semua benang cerita akhirnya bertemu. Rossi sebenarnya bisa saja berhenti pada 9 gelar itu lalu berlalu dengan tenang. Namun ia justru kembali menunggang motor lamanya, mengakui rindu yang setengah ia sembunyikan, dan tetap menyebut para penggemar sebagai kebanggaan paling besar. Kesimpulan yang paling masuk akal, justru yang paling sederhana bagi Rossi, angka tidak pernah menjadi inti dari ceritanya. Manusia yang ia sentuh, itulah intinya. Maka beginilah warisan Valentino Rossi seharusnya dibaca. 9 gelar itu akan tetap ada, tercatat rapi, abadi sebagai deretan angka di dalam buku rekor. Namun angka tidak pernah ikut menonton balapan. Yang menonton adalah jutaan orang yang ia buat jatuh cinta. Dari anak kecil di Italia sampai lautan kuning di Mandalika. Gelar pada akhirnya akan pensiun ke dalam sejarah. Generasi penggemar yang ia ciptakan tidak akan pernah pensiun. Dan Indonesia yang membawanya paling kencang.